Mohon tanya Ustadz, masa COVID-19 ini menjadi dua kubu, dua orang yang berbeda. Pertama yang percaya COVID itu ada, yang kedua COVID hanya sebuah konspirasi saja, dan ini bukanlah sebagai pilihan ganda. Maka mohon nasihat Ustadz terkait dengan hal tersebut di atas. Jazakallahu khairan. Nah, orang yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada, hanya konspirasi, itu orang yang mengingkari matanya sendiri atau mengingkari telinganya sendiri. Karena semua sudah kita dengar dan kita tahu dari sekian negara dan korban-korbannya dan berita-beritanya sudah sangat tidak kita katakan viral, kita katakan dengan mutawatir di semua negara, bahkan di Saudi sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga apakah kamu akan berkata bahwa di Saudi pun adalah berpura-pura? Itu terlalu berlebihan dalam bersuudzon kepada satu umat. Artinya, siapa yang menyalahkan seluruh manusia, maka dia yang paling salah. Siapa yang menganggap seluruh manusia itu sesat, maka dia yang paling sesat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, perkara itu sudah tidak bisa dibantah, memang ada kenyataannya. Taib. Sekarang bagaimana kita sikapi kalau memang itu ada? Ya sebagaimana penyakit-penyakit lainnya, kita hindari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam hal ini bimbingan dari pemerintah kita juga sama, fatwa-fatwa dari para ulama juga sama, sehingga alhamdulillah ada kejelasan yang terang benderang seperti matahari. Fir minal mujzum firaruka minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Artinya disuruh untuk menjauh. Bahkan Rasulullah SAW pernah menolak untuk bersalaman. Cukup dengan ucapan saja, tidak bersalaman karena mereka memiliki penyakit yang menular. Biidnillahi ta'ala. Nggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dengan itu, hendaklah kita nggak perlu berlebih-lebihan dan nggak perlu pula sebaliknya menolak sesuatu yang nyata. Kita terima keadaan ini sehingga kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rfa' 'annal bala wal waba wa sayyi'al asqam. Ya Allah, jauhkanlah bencana ini, wabah ini dan segala macam kejelekan-kejelekan. Amin. Amin. Tetapi jangan pula kita kemudian berlebih-lebihan dalam menolaknya atau dalam menghindarinya seakan-akan tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama, kerjakan. Apakah itu sama rata? Ya tentunya tidak. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama ilatnya, bersama alasannya. Kalau ada ilat, ada hukum. Gak ada ilat, gak ada hukum. Barakallahu fikum. Kalau ilatnya adalah kekhawatiran penyakit, sedangkan di dalam kampung atau di dalam daerah kita ini adalah sesuatu yang sifatnya homogen, semuanya sama, tidak ada yang berpenyakit dan tidak ada yang masuk dari luar, sudah ditutup semua oleh penguasa setempat, berarti dia aman. Maka mereka melakukan kegiatan seperti biasa, sholat berjamaah, sholat Jumat seperti biasa. Tetapi ketika sudah ada yang masuk ke dalamnya dan sudah terkena 2, 3 orang, 4 orang, maka mulailah di sana sudah tercampur, sudah heterogen lagi, maka saat itu kita tetap atau kita kembali kepada kehati-hatian kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir dan sebagai penutup Ustaz, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan bab 1 ini Ustaz, barangkali ada tambahan nasihat barangkali sebelum kita tutup. Saya kira cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwasanya kita harus bersikap tengah, jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan terbawa dengan pemikiran-pemikiran khawarij yang memang didasari kebencian pada penguasa dan kebencian pada ulama sekaligus, sehingga mereka menyalahkan seluruhnya. Ulama salah, penguasa salah, sehingga ditolak semua berita-berita yang sesungguhnya perkara yang sudah mutawatir. Jangan pula kemudian kita jadi orang yang kaku karena kita tidak melihat fikihnya, kaku karena kita melihat pokoknya. Dengan kata lain dalam bahasa fikih dikatakan dohiri. Dohiri itu pokoknya
Tentunya itu harus dilihat, sehingga kita lihat apakah ada ilatnya. Kalau ada ilatnya, maka kita terapkan nasihat para ulama, fatwa para ulama, alhamdulillah, sudah sangat jelas. Kalau nggak ada ilat tersebut, ya alhamdulillah, berarti kita tidak terkena perkara-perkara tersebut, sehingga kita bisa melakukan kegiatan ibadah seperti biasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.